simple tapi tetap ada isinya. Kenalin, namaku Zeli Kabeliana. Aku Vicky. Di episode pertama ini kita bakal bahas topik yang cocok banget buat kalian yang lagi cari insight, inspirasi, atau sekedar teman mikir. Temanya apa tuh Kak? Realita bangun bisnis ala mahasiswa. Dan hari ini kita nggak cuma berdua loh, kita kedatangan guest dari mahasiswa yang spesial hari ini. Wow, siapa tuh? Yang pastinya bakal bikin kita bangun dari rebahan ya. So, dia bakal sharing pengalamannya di dunia bisnis. Kita sambut Zikri. Halo Zikri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Baik juga. Tadi gimana perjalanan ke sini? Macet. Oh, macet. Pagi-pagi kan ini weekend. Oh iya, weekend ya jadi macet. Ya, itu macet. Sebenarnya kita tuh penasaran ya, karena banyak banget mahasiswa yang pengen punya bisnis sendiri, tapi kayak nggak cuman upload, abis itu terus dapet cuan deh. Bener banget sih. Bener banget. Kadang baru mikir modal udah pengen tidur lagi. Nah, pengen enaknya aja. Betul. Oke, Zikri boleh kenalan dulu. Sekarang kamu kuliah di mana, jurusan apa, dan kesibukannya apa selain kuliah? Aku sekarang kuliah di Universitas Pasundan. Jurusannya ilmu administrasi bisnis. Untuk kesibukan sekarang tuh ya kayak mahasiswa pada umumnya lah. Kuliah, tugas. Cuman ada nilai plusnya lebih ke harus mengelola usaha sih. Oh, mengelola usaha. Usaha apa itu? Kalau saya sih bidang bisnis jasa, Bisnis jasa apa? cician motor. Kalian udah tahu belum? Apa tuh namanya cicilan motornya? Cician motor Nugraha, kalian harus tahu deh. Daerah mana itu? Daerah Cimbuluit, kalian harus main ke sana deh, nanti kasih diskon deh. Oke, nanti kita Oke. Zik, jujur ya, kalau dilihat di sosmed tuh kayak kelihatannya enak banget, masih kuliah tapi udah Punya bisnis gitu ya. Ceritain dong perjalanannya buat ngebangun bisnis dan kenapa bisa kepikiran buat bisnis cucian motor. Ya awal mula tuh cerita dikit ya. Dari saudara sih. Dulu tuh saudara pernah buka di daerah Dago. Tahu daerah Dago? Udah pernah main ke sana? Pernah dong. Nah, enak kan tempatnya? Enak, dingin. Dingin. Benar, Pak. Di sana saudara berjalan 3 tahun. Akhirnya tutup. Dan awal mula lihat peluang usaha ini tuh karena ada tempat di depan, persis depan rumah tuh ada lahan kosong. Jadi daripada cuman untuk parkir gitu kan, nggak. Jadi kita buka peluang gitu ya. Ya itu benar. Apa nih yang bisa, yang potensial nih daerah situ, dibantu sama orang tua juga. Oke, Terus ada masukan nih dari saudara yang sudah pernah buat gitu. Udah bisnis cucian aja, toh kita nggak modal tempat, nggak harus bayar itu ini kan. Kalau sewa kan kita lumayan lagi gitu. Awalnya dari situ, akhirnya berjalan tahun 2000 SMA, kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya? sekitar 2023. Ya, di situ mulailah modal dari orang tua, jujur. Oke, iya. Kan belum kerja, belum apa, belum punya uang. Awal-awal lihat dulu nih tempatnya, kan kita harus Strategis atau enggaknya ya. Yang pertama tempat aku tuh lebih ke banyak potensialnya lah di situ tuh. Salah satunya? Kan di situ dekat kampus Unpar, Oke. dekat kampus Politeknik Kesehatan, di mana mayoritas mahasiswa tuh kan malas lah buat nyuci Iya, kan. iya. Bener gak? Ada motor? Ada dong. Malas nyuci? Males. Ke Steam saya. Boleh. Nah makanya dari situ bukalah itu. Akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah cukup buat jajan. Oke, lumayan banget ya. Berarti udah dari SMA ya buka bisnis. Ya dari SMA. Nah, dan biasanya tuh
yang orang lihat tuh cuma hasil akhirnya aja nggak sih? Kayak padahal proses buat awal ngebangunnya tuh pasti susah ya. Ya, sebenarnya susah-susah gampang sih. Gimana kita konsisten enggak nih? Kalau masalah bisnis tuh. Karena ya usia muda kita lah masih sering-sering sukanya main. Iya. Iya, apalagi mulai bisnis pas masih mahasiswa tuh pasti banyak trial and error-nya juga. Betul. Dan juga kayak kita tuh di umur segini benar kan yang tadi kata Kiki bilang kayak emang waktunya main tapi kamu berani gitu buat keluar dari zona nyaman. Ya sebenarnya berani nggak berani sih. Ini buat masa depan. Oke, ngomong-ngomong ya, sekarang di Snowless ini kamu jalan sendiri atau udah punya tim atau karyawan juga? Kalau aku sih punya karyawan, tapi kalau tim belum sih. Saya masih aku tuh masih dibantuin sama orang tua. Jadi masih berjalan kayak cuma karyawan aja dulu. Ya, maksudnya gimana nih? Kita nge-manage karyawan dulu dari awal. Nge-manage karyawannya gimana? Enaknya gimana? Maksudnya jadi ajang percobaan lah. Oke. Kan aku kuliah di administrasi bisnis nih, siapa tahu nanti punya usaha yang lebih besar. Amin. Makanya cara itu jadi buat percobaan, Benar-benar. mengasah. Sekalian kuliah dan sekalian berjalan kamu punya bisnis. Nah, betul. Berarti selain ngatur bisnis, Zikri juga ngatur karyawan ya. Ya, itu wajib. Karena kan bisnis itu pasti ada atasan dan bawahan. Pasti ada karyawan juga. Oke, sebelum kamu mulai bisnis nih, kamu tuh tipe orang yang suka bisnis dari dulu atau kayak baru kepikiran waktu SMA? Dari SMP sih. Oh, Dari SMP. Boleh cerita dikit nggak? boleh banget. Dulu SMP tuh pernah jualan pot. Sampai dimarahin sama guru sama orang tua. Oh, ketahuan jadi. Ya, itu. Pokoknya jualan apa yang bisa dijual, yang cuan lah Iya, benar-benar. kita jual. Dari Gimana SMP. tuh waktu yang kamu jualan pot itu kayak banyak peminatnya atau gimana gitu? Wah, banyak sekali. Dimana SMP tuh kan masa-masa orang pengen nyobain. Iya, benar. Nah, kita supply di situ. Walaupun agak tricky sih, soalnya kan bawa anak orang ke jalan yang kurang baik ya. Oke. Tapi di situ kamu mulai gitu ya, mulai kepikiran dan kamu langsung apa ya, langsung prakteknya gitu ya? Ya, mending kalau aku sih lebih, kan dulu belum ada pembelajaran kayak sekarang kan ya. Dua so jual aja so untuk. Yang penting jual. Oke. Zik, berarti tujuan Zikri kalau buka bisnis tuh sebenarnya buat belajar bisnis atau ada target tertentu? Kalau menurut aku sih setiap bisnis itu pasti punya target. Awal tuh emang cuman gua pengen untungnya aja, sama lah kayak masih bisnis sekarang. Tapi makin sini belajar nih, wah harus di manage ulang lagi, maksudnya kita harus terstruktur lagi Iya, biar gimana tetap bertahan. mungkin ya betul. Oke. Kalau dari kamu sendiri nih, realitanya gimana sih? Apa kayak seindah yang kelihatan di sosmed atau gimana? Sebenarnya di sosmed tuh di uploadnya tuh enaknya aja, yang nggak enaknya nggak di upload Iya sebenarnya. sih. Itu di rahasia dapur lah, maksudnya nggak usah semua orang tahu. Jadi ya keluh kesahnya nikmati aja. Berarti ada ekspektasi. Berarti ada gap ya antara ekspektasi sama realita. Ada gak contoh momen yang benar-benar wah nggak segampang itu tuh? Sebenarnya terutama di bisnis aku ya, yang susah tuh memanage karyawan, lebih ke manage karyawan. Kayak gitu, Karena susah. kita tuh butuh karyawan yang telaten, Iya benar. bener kan? Kalau cucian Ya. yang jujur, yang kerjanya gesit, ya itu sih yang kendalanya gitu sebenarnya. Kalau di cucian tuh
Boleh, boleh, boleh. Karena pas dijalanin langsung pasti ngerasa beda sama yang dibayangin. Ya betul betul. Nggak semua tuh nggak semulus itu lah. Iya, benar banget. Nah, ngomongin realita nih, pasti ada tantangannya dong, nggak mungkin enggak. Ya. Selama jalanin bisnis Nowos ini tuh, tantangan paling berat yang pernah kamu lewatin tuh apa? Contohnya? Sepi. Sepi. Cara ngatasinnya gimana? Nah itu makanya aku tuh pernah sepi nih sebulan 2 bulan. Kita bikin sistem promosi. Jadi misi 10 kali gratis 1 kali. Oke. Nah disitu kan kita mulai nge-branding ulang lah buat pelanggan-pelanggan tuh datang kembali. Jadi datang terus, dia nyuci terus. Karena cucian tuh kita tuh harus mempertahankan konsumen. Bener banget. Karena lebih lebih enak buat mempertahankan konsumen dibanding mencari konsumen. Nah itu terus kan daya saing di daerah sana tuh sekarang tuh udah cukup ramai. Jadi gimana kita harus menjaga kualitas pelayanan. Apalagi di bidang usaha jasa ya. Apalagi sekarang kamu udah punya karyawan juga ya. Pernah gak sih kamu ke pressure gitu kayak harus mikirin tim juga, kayak soal operasional, manajerial, tanggung jawab atau hal lainnya? Itu ya harus, ya itu wajib lah. Itu tantangan ya? Ya itu tantangan. Kita harus, kan kalau punya karyawan tuh kita harus nggak mikirin karyawannya juga, gimana karyawannya kan. Kalau karyawan sakit kita harus nyaman lah, Iya ya. senyaman mungkin kasih karyawan tuh pelayanan dari kitanya juga ya, sebagai kita yang punya gitu. Oke. Biar si karyawannya juga nggak terlalu gimana gitu ya, apalagi kalau misalkan ada kendala. Iya. Aku mau tanya nih Jik, Apa? pernah ada gak momen yang benar-benar ngebuka pikiran kayak oh bisnis tuh kayak gini, sedangkan dulu mungkin mikirnya kayak ya udah jalanin aja dulu, sekarang jadi lebih kepikiran masa depan. Itu goals sih sebenarnya, goals aku tuh nggak selamanya orang harus kerja. Kita harus bisa ngerjain orang. Maksudnya cita-cita ya ini ya, lulus kuliah kerja ya 5 tahun 6 tahun sambil ngerintis usaha-usaha, setelah 6 tahun keluar. Biar kita tuh nggak setelah kuliah tuh kita mulai dari nol lagi gitu ya, karena kita udah punya yang kita bangun dari SMA gitu. Iya betul, makanya itu kalau ada peluang bisnis ya cobalah, mumpung masih kita belajar gitu, saling belajar, jadi buat masa depan juga kan. Benar banget. Katanya mau financial freedom kan. Ais. Ini menarik sih, karena kadang suatu pengalaman bisa bikin kita lebih mikir jauh ke depan, dan orang biasanya punya titik di mana cara pandangnya mulai berubah. Nah, kalau dibandingin nih, Zikri yang dulu sama yang sekarang tuh perbedaannya apa sih yang paling kamu rasain gitu? Perbedaan yang dirasain ya, mungkin lebih rajin lagi sekarang sih Dalam hal apapun itu. Tugas-tugas lebih kesusun lah, rencana-rencana yang dulu emang udah disusun ulang lagi, ditata lebih benar lagi kan, dengan ilmu-ilmu yang sekarang yang didapat dari mungkin dari pembelajaran kuliah, kegiatan-kegiatan di kuliah gitu. baru diimplementasikan ya? Ya betul. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke fun segmen namanya Behind the Walls. Di segmen ini kita mau ngorek-ngorek nih kira-kira apa aja yang beneran terjadi di lapangan selama ngerjain Snow Walls. Soalnya kadang orang tuh cuma tahu tempat cuci motor, padahal di balik motor yang kinclong tuh pasti ada cerita seru nggak sih? Betul. Nah, Jikri, selama buka Snow Walls, ada gak sih pengalaman lucu atau unik dari customer yang datang ke tempat cuci motor?
unik ya, yang lucu. Unik atau lucu? Pernah ada waktu itu dia tuh mau nyuci motor, cuman bawahnya setengah-setengah. Gimana? Jadi bodinya tuh dilepas sama dia di motornya dulu, bodinya dicuci, peleknya. Jadi bisa-bisa dia nyucinya. Emang bisa dicuci? Bisa lah. Terus nanti kalau misalkan udah dicuci bisa-bisa? Nah nggak tahu dia masang sendiri lah, bisa dipasang. Tapi itu bayaran berarti berapa kak? Iya. Sekali. Tapi Kan itu tetap kita satu hitungnya unit. satu. Satu unit. Ya, satu unit. Cuman dia tuh emang udah langganan. Jadi sering jual beli motor juga dia yang nyucinya tuh, makanya nyuci sampai dalam-dalamnya. Makanya dia bawa bodinya dulu, bawa motornya, baru bawa peleknya, bawa mesinnya. Kayaknya emang kalau kerja kayak gitu tuh pasti ada aja nggak sih hal yang gak keduga. Iya. Dan biasanya malah kejadian random gitu sih yang bikin penganalisis jadi nggak bosan. Oke, sekarang kita lanjut nih ke sesi main game yaitu This or That. Nah, jadi Zikri harus pilih salah satu jawaban, gak boleh dua-duanya, tapi harus cepet jawabnya, gak boleh mikir-mikir. Biar kita tahu nih sebenarnya anak Snowwas nih banyak drama atau santainya. Pertama nih, lebih pilih dapat customer yang motornya kotor banget dan susah dibersihin, atau customer yang banyak komplain event hal kecil. Kotor banget. Oke lanjut. Pilih tempat ramai banget sampai waiting list atau sepi tapi bikin kamu overthinking. Ramai banget. Nah, kalau ini kayaknya relate banget sama mahasiswa sih. Lebih panik lupa tugas atau ada customer komplain? Petugas. Kalau lagi kondisi kerja nih, lebih pilih cuaca panas pas jam operasional, lagi jalan atau tiba-tiba hujan pas lagi ramai customer. Cuaca panas. Last question nih. Lebih pilih customer yang banyak nanya terus atau customer yang diem banget tapi matanya tuh diem-diem ngamatin proses? Aku sih lebih banyak lagi. Oke. Ternyata fresher jadi anak Snowwas lumayan juga ya. Tapi seru sih. Jadi makin kebayang realita di balik bisnis tuh nggak cuma soal nyuci motor aja. Nah, jadi sekarang kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu nih buat mahasiswa yang lagi dengerin dan pengen mulai bisnis juga. Betul banget nih, apalagi yang lagi ada di fase pengen mulai bisnis tapi bingung mulainya dari mana. Karena kayaknya banyak juga yang sebenarnya tertarik, cuma masih ragu buat mulainya. Atau takut gagal duluan sebelum nyoba. Yes, benar banget. Jadi menurut kamu, langkah pertama yang paling realistis buat mahasiswa buat mulai bisnis itu apa? Sebenarnya kalau bisnis itu lebih ke apa fashion kita tekuni itu buat dikembangin jadi usaha. Misalnya Vicky kan suka nato ya, mungkin nah dari nato itu tuh bisa jadi peluang bisnis kan. Dikembangin tuh gimana caranya, brandingnya gimana kalau di bidang bisnis. Karena kalau misalkan hal yang kita suka tuh bakal enak juga gitu. Nah ya ngejalaninnya tuh bakal Enjoy. nggak tanpa beban lah. Tapi di luar sana tuh banyak banget yang ngerasa kayak aku belum siap gitu. Nah, menurut kamu nih, harus nunggu siap dulu atau langsung mulai aja? Kalau menurut aku sih sesuai yang udah aku jalaninnya, jalani dulu aja. Soal gagal. Soal gagal belakangan. urusan belakangan. Oke, yang penting kita tahu ya dan udah penasaran dan kayak Nah, takut duluan tuh malah jadi bikin ngehambat kita gitu. ya betul. Dan buat pengalaman juga. Ya. Buat mahasiswa yang harus bagi waktu antara kuliah sama bisnis, ada tips nggak dari Zikri buat nggak keteteran ngejalaninnya? Pastikan kalau sambil kuliah ada tugas, ada kerja kelompok. Kalau kuliah mah kuliah maksudnya harus bisa membaginya tuh kita sambil lah istilahnya. Kalau nugas kan kita bisa sambil di tempat usaha kan, maksudnya sambil nugas di tempat usaha harus dipantau terus kalau satu. Jadi time management tuh kayak challenge gitu ya, dan hampir semua mahasiswa tuh nggak bisa ya, Fik? Iya Zel, benar. Apalagi kalau deadline kuliah sama urusan bisnis tuh datang barengan. Terakhir nih, kasih satu pesan singkat dong buat mahasiswa yang lain
yang buat kayak motivasi gitu loh buat mahasiswa yang lagi mau mulai bisnis tapi dia tuh ragu. Kalau menurut aku sih, buat kalian mahasiswa-mahasiswa yang udah punya niat nih buat bikin usaha, jalani dulu aja. Masalah untung atau rugi, gagal atau berhasil gimana nanti itu hasil bonus. Yang penting kita punya pengalaman, punya acuan, punya ada kemauan dulu, experience buat menjalani itu semua. Semangat lah buat kalian. Wah gila, daging banget sih obrolan hari ini. Bener banget, kayak awalnya kelihatan wah enak ya punya bisnis, tapi ternyata di balik itu banyak juga yang dilalui sama para pelaku bisnis. Dan ternyata membangun usaha jasa bisnis kayak Snowballs itu tuh kayak butuh effort, konsistensi, sama mental yang kuat ya sih. Nah iya, apalagi sambil jalanin kuliah juga kan, pasti gak segampang kelihatannya. Thank you banget nih buat Zikri yang udah mau sharing-sharing pengalaman sama kita. Semoga obrolan hari ini bisa jadi insight atau motivasi buat kita semua. Dan semoga setelah episode ini yang lagi ragu mulai bisnis tuh jadi lebih berani ya buat nyoba. Nah sebelum kita tutup, Kita ada beberapa pertanyaan nih dari sobat bisnis yang mau nanya juga ke Zikri. Nah, yang pertama, bagaimana mahasiswa Akbis bisa menyesuaikan atau merefleksikan terhadap bisnis? Menyesuaikan maksudnya? kayak kamu jurusan bisnis, administrasi bisnis, Ya. kamu menyesuaikan sama bisnis kamu kayak apa ya, sejalan gitu loh sama pembelajaran. Ya, ya pastilah, pasti semua ilmu dari jurusan ini kita pakai di usaha kayak 7P kan, STP Iya, gitu. bener. Makanya udah selaras lah. Kalian yang suka bisnis masuk ke administrasi bisnis itu udah selaras. Jadi lebih tahu gitu Lebih ya. tahu. Nah yang kedua, susah nggak sih menjalani bisnis dengan posisi kamu sebagai mahasiswa? Enggak sih, asal kita konsisten, istilahnya kita bisa nge-manage waktu buat usaha apa, buat kuliahnya apa, maksudnya yang paling utama itu konsistensi, karena itu yang paling susah sih. Oke. Ini ada yang terakhir nih Zikri. Boleh gak spill cara manajemen risiko sebagai mahasiswa yang mulai berbisnis? Resiko ya. Gimana cara kamu manage resiko itu? Sebenarnya semua pasti ada resiko. Benar kan? Dimana kita nanganinnya aja. Istilahnya kita harus bisa tahu nih sebelum resiko itu terjadi. Gimana nih cara nanganinnya dulu. Ini yang terakhir nih Zikri. Boleh gak spill cara manajemen risiko sebagai mahasiswa yang mulai berbisnis? Resiko ya, kita ngomongin resiko. Semua bisnis punya resiko. Kita harus tahu sebelum kejadian itu terjadi, kita teh bagaimana caranya buat nanganinnya terlebih dahulu. Harus tahu dulu gitu ya, Ya, solusi apa ya yang dari awal. Betul. Jadi semua resiko pasti ada jalan keluar. Thank you banget nih buat Zikri yang udah mau sharing-sharing sama cerita pengalamannya hari ini. Benar banget nih, dari yang awalnya kelihatan wah enak ya punya bisnis, ternyata banyak juga proses di belakang layar yang harus dilalui sama pelaku bisnis. Dan semoga setelah episode ini yang lagi ragu mau mulai bisnis jadi lebih berani ya buat nyoba. Nah Zikri, boleh nggak sih kasih closing statement buat para audiens? Sebelumnya makasih kalian udah undang aku ya sebagai narasumber mungkin di sini. Buat kalian mahasiswa administrasi bisnis terutama yang punya potensi buat buka usaha atau keinginan buat buka usaha, jangan ragu, jangan bimbang, gas terus. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Pokoknya semangat terus. Oke, terima kasih Zikri buat obrolan hari ini. Semoga bisa jadi insight buat kita semua ya. Oke, buat kalian jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa masuk Adbis. See you di
See you di Talk berikutnya. Oke. Makasih. Baik. Ya.